Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-24, kasih ilahi. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Pastikan setiap orang tua tahu bahwa ada sesuatu yang baru terjadi di lingkungan sekolah tunas bangsa, bahwa setiap orang tua lebih aktif dalam mendidik setiap anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Sehingga ketika orang tua terlibat, terjadi perubahan demi perubahan untuk anak-anak kita, dan perubahan demi keluarga. Setiap keluarga akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Kenapa orang tua mesti terlibat? Karena Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, tangguh atau mighty. Saya kemarin berbicara minggu lalu tentang kasih duniawi. Kasih duniawi itu disebut external love, kasih yang ditentukan oleh kondisi luar. Exchange love, kasih yang ditentukan oleh pertukaran, bargain ya. Atau yang ketiga disebut expectation love, kasih yang mengharapkan balasan, menimbulkan rasa malu, takut, dan bersalah. Sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan kasih ilahi? Ingat, Alkitab memberikan perintah tentang kasih sangat jelas. Bahkan disebut hukum yang terutama. Di dalam Markus 12 ayat 29. Ya, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa, disebut ini yang disebut dengan Shema. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jadi kasih itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, apa yang disebut dengan kasih ilahi? Kasih ilahi bersumber dari dalam atau dari kita, internal kita, dan bersifat apa nih? Bersifat kita yang memutuskan, tidak ditentukan oleh faktor luar. Ingat, Allah mengasihi kita, Allah memutuskan untuk mengasihi setiap kita. Dahulu kasih Allah yang ada dalam kehidupan sekitar kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keputusan Allah untuk mengasihi kita dulu, walaupun kita berdosa. Kasih ilahi adalah kasih tanpa syarat, tidak ada syarat. Kita orang tua harus memberikan apa? Harus memberikan apa? Kasih. Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada syarat buat anak-anak kita. Kita harus mau memutuskan terus mengasihi, terus berkorban untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengharapkan balasan apa-apa. Kita mau tetap mengasihi Allah kita, mengasihi dan mengasihi tanpa syarat, tanpa kondisi. Kasih yang ketiga disebut kasih ilahi, kasih yang didorong oleh usaha yang disengaja, intentional love. Kita sengaja memutuskan untuk mengasihi anak-anak kita. Kasih tidak ditaruh di dalam perasaan kita loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kasih ditaruh di dalam kehendak kita. Kita memutuskan mengasihi dengan sengaja, mengasihi, berkorban, memaafkan, memberi, dan melindungi. Memastikan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, dan tidak ada rasa bersalah. Itulah ciri-ciri kasih. Saya berkata kepada anak saya yang kedua, Elizabeth, berkata, sekarang dia ada kuliah, ada di luar kota. Saya berkata pada dia, kalau satu saat kau gagal, satu saat kau tidak sukses, satu saat kamu mungkin merasa tidak menjadi siapa-siapa, kami memastikan bahwa kami akan tetap mengasihi kamu. Gagal, sukses, mungkin berhasil, tidak berhasil, atau apapun namanya, baik, buruk, benar atau tidak benar, kami orang tua mau mengasihi dia. Justru karena kasih seperti itu, tidak ada rasa malu, takut, rasa bersalah, menimbulkan kedekatan, menimbulkan hubungan yang transparan. Tuhan Yesus memberkati.